Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana lahu alaihi haqqun falyu'tihi aw liyatahallalhu minhu. Man kana lahu, barang siapa kana ada lahu kepada seseorang, barang siapa yang mau mempunyai kepada seseorang alaihi tanggungan, barang siapa yang mempunyai, lihat bahasa Arab itu indah, cuman bedanya lahu sama alaihi itu beda. Kalau la alaihi itu utang, kalau lahu itu yang punya. Li alaika, li alaika, aku punya duit, alaika yang kau pinjam. Jadi juga li dengan ala sudah beda maknanya. Jika ada seseorang mempunyai tanggungan kepada orang lain, apakah membawa haknya orang lain, lahu miliknya orang lain, alaihi padanya, siapapun yang membawa haknya orang lain, falyu'tihi, hendaknya ia berikan kepada yang berhak. Aw liyatahallalhu minhu, atau minta direlakan dari orang tersebut. Ini pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa perhatian kepada urusan-urusan kita dengan sesama manusia. Banyak riwayat-riwayat hadis yang serupa dengan ini. Mulai dari hadisnya orang, ceritanya tentang orang muflis. Nabi Muhammad pernah bersabda, Atadruna manil muflis, apakah kalian semua tahu siapa orang bangkrut? Dijawab, orang bangkrut adalah orang yang la dirham lahu wa la mata'alahu wa la dirham, orang yang enggak punya harta, enggak punya duit. Dijawab oleh Nabi, bukan itu, akan tapi muflis adalah orang yang datang di hari kiamat dengan ibadah puasanya, bisolatin wa zakatin wa siyamin, akan tapi wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa khadhafa hadza akhadha mala hadza, akan tapi di akhirat dia telah menyakiti si A, mencaci si B, ngambil duitnya si C, menggunjing si D. Dia punya banyak tanggungan. Lihat, nanti orang semacam ini akan menemukan kebangkrutan, biarpun di dunia amalnya sangat banyak, nanti akan dibuat satu perhitungan sehingga orang yang didolimi itu akan diganti dengan pahalanya sampai habis. Maka agar tidak habis amal kita yang sudah kita lakukan saat ini, Anda punya sholat, Anda punya ibadah, Anda mungkin punya tahajud, Anda punya bangun malam. Lihat, puasa yang Anda lakukan itu adalah pahala-pahala semuanya. Akan tapi sudahkah Anda cermati apa kira-kira yang menjadikan pahalaku nanti habis di akhirat? Berbuat zalim kepada sesama itu adalah menjadikan pahala kita habis di akhirat. Maka kalau engkau melakukan kezaliman, mengambil haknya orang lain, segera kembalikan. Falyu'tihi, hendak kembalikan kepadanya. Bahkan dalam hadis lain Imam Bukhari meriwayatkan, man kanat lahu madlamatun, kalau orang pernah melakukan suatu kezaliman li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, misalnya tentang kehormatannya, menggunjingnya misalnya, syai'in atau yang lainnya, falyatahallalhu minhu, hendaknya dia minta dihalalkan. Al-yaum, hari ini, jangan nunggu esok. Qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum datangnya waktu yang tidak ada gunanya duit, dirham dan dinar, maksudnya hari kiamat. Sebab kalau dia di hari kiamat sudah, kok di dunia dia belum minta halal, maka disebutkan dalam hadis Nabi tadi, disebutkan bahasanya, in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu, kalau dia punya amal soleh akan diambil, rugi, amalnya akan diambil, diberikan ke orang lain. Illam takun lahu hasanatun, kalau tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibi, akan diambilkan dari kejelekan orang yang dizalimi, fa humila alaihi, kemudian dibebankan kepadanya. Ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mari kita koreksi diri. Man kana lahu alaihi haqqun falyu'tih, barang siapa yang membawa miliknya orang lain,
segera kembalikan. Tidak ada gunanya. Dan memang subhanallah, mengembalikan miliknya orang itu lebih berat daripada memberikan milik kita untuk orang. Orang begitu mudah kadang dermawan ngasih duit sana sini, tapi kalau giliran membawa miliknya orang, membawa haknya orang, kadang-kadang susah. Bisa saja seorang itu bersedekah banyak, tetapi bayar utang ternyata beratnya setengah mati. Dan ini pendidikan niat. Halal, hati-hati. Didahulukan yang wajib. Maka jangan sampai kita ini melakukan sesuatu yang sunnah, akan tapi yang wajib belum kita laksanakan. Semua koreksi apa yang pernah kita ambil dari milik saudara kita. Urusan kecil. Mungkin anda seorang thalibul ilmi. Sadar tidak kalau anda mengambil pulpen sahabat anda sendiri lalu anda tidak mengembalikannya? Baju yang anda pakai. Ada orang tidak pernah peduli. Sandal siapa tadi dipakai ke sini? Kembalikan dan minta maaf. Tahallul, minta dihalalkannya. Belum lagi urusan yang gede lagi, sampai urusan waris. Dengan saudaranya pun seperti itu, na'udzubillah. Dan itu kadang-kadang terbuai dia dengan ibadah. Maka ini Rasulullah SAW mengingatkan di sini agar kita betul-betul perhatian dengan haknya orang lain. Ini perintah ini, wal yu'tihi, berikan cepat. Sebelum datang hari yang tidak berguna yang namanya harta dan tidak berguna namanya emas dan perak. Sekarang saat inilah waktunya. Jangan nunda esok hari, sebab esok hari belum tentu milik kita. Dan semuanya berfikir. Tidak usah kita sibuk dengan memikirkan orang lain, tapi kita pernah punya kezaliman kepada siapa, kita mengambil barangnya siapa. Dan mengambil barangnya orang lain dengan bermacam-macam. Masuk mungkin dari duit yang dicuri. Terang-terangan merampok, curi sembunyian, atau dengan berbohong mengambil miliknya orang lain. Allah. Atau karena kebodohan salah membagikan zakat misalnya. Atau ini adalah bentuk kezaliman-kezaliman yang tentu dalam hal semacam ini ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua koreksi. Nabi Muhammad memerintahkan, orang yang punya tanggungan atas dibebankan kepadanya untuk orang lain, maka segera bayarkan sebelum nanti dituntut, sebelum datang waktu yang tidak berguna itu semuanya. Dan ini yang menyelamatkan amal kita. Orang jangan tertipu dengan amal baik saja, jangan hanya mikir sholat, akan tapi memikirkan kezaliman kepada sesama. Itu adalah amat penting, dan bahkan dosa kepada sesama manusia itu ternyata lebih berat daripada dosa kepada Allah. Artinya memohon ampunnya adalah kita harus meminta halal kepadanya atau mengembalikan yang berhak. Kemudian di sini ada cara bertobat. Jika anda membawa miliknya orang lain atau anda punya kezaliman kepada orang lain, ini pernah disampaikan juga. Dilihat, jika ternyata yang anda ambil itu adalah sesuatu, berarti kita bukan menggunjing. Ada misalnya dosa menggunjing. Dosa itu juga boleh kepada seseorang. Misalnya kita mengambil barangnya orang lain. Itu ada dua cara untuk mengembalikan. Fal yu'tihi, hendaknya ia memberikannya. Memberikannya itu ada dua macam. Yang pertama, kalau orang tersebut tahu kalau engkau yang mengambilnya, anda berbuat jahat kepada saudara, anda berbuat jahat kepada seseorang, dia tahu yang membawa adalah anda. Atau anda meminjam uang darinya, tahu dia itu kalau anda meminjam kepadanya. Selagi dia tahu, kalau tahu langsung saja diberikan. Langsung saja diberikan, selesai. Tapi kalau dia tidak tahu kalau anda yang mengambilnya, mungkin karena mengambil, mencuri, ada seorang mencuri. Orang yang punya barang itu mencari, tapi tidak tahu siapa yang mencurinya. Rupanya sang pencuri ini sadar dan tobat, mendengar hadis ini. Langsung aku ingin mengembalikannya. Gimana cara mengembalikannya? Kembalikan saja. Harus ngomong? Enggak usah ngomong. Sebab kalau ngomong nanti tambah berabe ini. Oh, jadi kamu yang nyuri ya? Jangan-jangan kamu nyuri yang lainnya. Ini adalah cara tobat urusan-urusan haknya, hukukun nas. Dan hukukun nas harus kita. Kemudian kalau kita menggunjing seseorang, hati-hati Allah. Ini kadang-kadang dinikmati. Sebab di tengah majelis pengajian pun bisa. Menggunjing itu adalah nikmat. Seperti makan daging. Lagi daging busuk.
Jadi namanya menggunjing itu asik. Orang kalau menggunjing itu berantai, tidak ada henti-hentinya. Dan kapan bertemu dengan orang yang pernah diajak menggunjing, yang akan berkembang gunjingan itu. Dan kecuali ini dosa amat gede. Bagaimana kita tobat dari menggunjing? Kalau kita pernah menggunjing seseorang, kalau kita pengen tobat pun caranya ada dua. Kita pengen tahu apakah orang yang kita gunjing itu tahu kalau kita menggunjingnya? Tahu atau tidak? Kalau dia tidak tahu, maka cara tobatnya beda dengan di saat dia tahu kalau kita menggunjingnya. Kalau orang tersebut tahu kita menggunjingnya, kita ngomongin rambutnya, kerudungnya, bajunya, bodinya, macam-macam. Kita ngomongin segala sesuatu yang menjadikan dia tidak suka, itu menggunjing. Dan memang benar ada menggunjing. Dan dosanya menggunjing gede-gede, lebih gede dari zina. Menggunjing adalah busuk. Nah, di saat seperti itu cara bertobatnya gimana? Cara bertobatnya kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, beda dengan jika dia tahu. Kalau tahu, kita datang minta maaf. Kalau dia tidak tahu kita menggunjingnya, mungkin kita menggunjing di satu tempat, orangnya ada di mana? Gimana cara minta maafnya? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah sebut kebaikan orang tersebut. Sebut kebaikannya orang yang kita sebut kejelekannya. Sebutkan kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Sebutkan kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Yani kita menyebut kebaikannya di tempat kita menyebut kejelekannya. Kalau misalnya di perkumpulan ini kita pernah menggunjing si A, si B, si C, kita langsung ngomong, mohon maaf kemarin saya pernah ngomong gitu. Oh ternyata ibu itu tidak begitu, saya yang salah. Itu ibu baik benar. Itu bapak itu baik benar, satu. Yang kedua, beristighfarlah untuknya. Istighfar. Dan kalau anda serius, tentu anda akan selalu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah ampuni dia ya Allah, dengan harapan Allah mengampuni kita agar kita tidak dituntut nanti karena kita menggunjing. Baik, ini berbicara tentang hukukun nas. Tolong apapun jangan main-main. Dan termasuk sampai kalau tiba-tiba ada orang punya uang pada anda, lalu anda tidak bisa mengembalikannya karena orangnya tidak ada ilmunya juga. Yang penting lepaskan dari tangan anda agar tidak zalim. Sebab kalau barang itu masih ada di tangan anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diserahkan kepada orang adil yang bisa dipercaya. Pak, saya punya utang 100.000 kepada si fulan yang sekarang fulan dia tidak ada ketemu. Tolong catat ini. Saya hutang punya ini saya titipkan kepada anda. Syaratnya orang yang dipercaya. Orangnya nggak dipercaya senang, wah dapat rezeki ini. Padahal titipan. Ini semua perlu kejujuran di sini. Baik, di saat seperti itu kita titipkan. Yang penting kita lepas dari tangan kita. Awas, jangan sampai kita itu mengambil sesuatu miliknya, haknya orang lain. Dan haknya orang lain itu tidak harus berupa harta. Menjajah kesempatan, menggeser. Jadi melakukan sesuatu yang misalnya ya semestinya dia berhak untuk tinggal di situ. Cuman anda dengan kezaliman anda lalu menggeser. Ini hitungannya ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memang Islam itu melarang kita berbuat zalim kepada siapa saja. Allah mengharamkan kezaliman atas diri Allah sendiri. Maka Allah pun menjadikan kezaliman kepada sesama itu adalah satu yang haram. Dan ketahuilah kezaliman yang kita lakukan di dunia ini akan membuahkan satu kegelapan, satu kesengsaraan yang banyak kelak di akhirat. Semoga Allah mengangkat kita dari kezaliman. Baik, kemudian ada satu hal lagi. Ini himbauan untuk anda meminta maaf, memberikan yang berhak. Ada lagi di saat anda menjadi seorang yang pemaaf. Mungkin ada orang punya utang kepada anda. Anda tahu watak, model dan karakternya ini. Waduh, ini kalau sudah pinjam duit, kan ada orang mukanya muka begitu. Pinjam dok, pinjam balik. Jangan sampai anda dengan sifat anda itu menjadi pahalanya hilang. Maka sangat mulia jika anda tahu orang semacam itu, anda halalkan. Kalau memang dia tidak bisa membayarnya. Akan tapi di saat anda menghalalkannya, akan kemuliaan bagi anda di saat anda menghalalkannya. Akan tapi belum tentu menyelamatkannya di saat anda menghalalkannya. Kenapa? Karena kalau anda menghalalkannya tidak anda kasih tahu orang tersebut, maka dia belum tobat. Misalnya ada orang punya utang kepada anda 1 juta.
Anda tahu bahasanya dia susah bayar, lalu diam-diam Anda berkata, ya sudah saya halalkan. Itu kemuliaan di hati Anda. Akan tapi di hatinya bagaimana? Apakah dia sudah bebas dari dosa? Tidak. Mungkin secara pribadi antara Anda dengan dia tidak ada tuntut-menuntut. Akan tapi di dalam hatinya, selagi seseorang tahu bahasanya dia wajib bayar, kok tidak bayar, maka yang busuk adalah hatinya. Jadi maka dari itu, kalau Anda menghalalkan kepada saudara, sampaikan dengan lidah Anda, "Dek, utangmu tak bebaskan." Jangan diam-diam tok. Yakin, sampaikan, "Dek, utangmu tak bebaskan. Barang yang ada padamu sudahlah, ambil saja." Jangan diam-diam. Saya tunggu sampai kapan dia. Sadar enggak? Pokoknya saya sih ikhlas. Cuman dia saya pengen tahu juga. Itu dah ikhlas namanya. Saya pengen tahu kayak apa dia. Berikan langsung, ucapkan dengan lidah Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan dengan lidah Anda, ketahuilah, Anda hanya mengatakan aku ikhlas, tapi tidak Anda kasih tahu kepada dia, maka ketahuilah dianya tidak benar diri, karena dia merasa punya tanggungan dan dia tidak membayar. Artinya hatinya yang busuk. Sebab meyakini kebusukan, meyakini sesuatu yang haram kok masih dilakukan, dosa. Biarpun hakikatnya tidak haram. Misalnya ada air putih, cuman warnanya warna merah tua misalnya. Air putih warnanya merah tua. Dia adalah sirup seger. Sirup. Akan tapi ada satu orang mengambil, dia menduga ini minuman keras yang pernah aku beli kayak ini persis. Akhirnya wah, kesempatan nih, saya lama tidak minum minuman keras, maka akhirnya dia minum. Lihat, setelah diminum ternyata seger, bukan minuman keras. Lihat. Secara hakikat dia telah minum air, maka dia tidak dosa. Akan tapi niatnya dia kurang ajar kepada Allah, itu loh yang dosa. Waktu dia mengambil itu dosa, karena dia kurang ajar kepada Allah. Dia menduga itu khamr, kenapa kok dia masih melakukannya? Mohon maaf, jika seorang laki-laki menduga seorang perempuan adalah istrinya lalu digaulinya, tidak dosa, karena menduga yang halal. Tapi biarpun istrinya, dia menduga itu orang lain, lah kok masih dilakukannya, dia busuk hatinya. Artinya dia sudah tidak takut dengan zina. Maka dari itu, kalau Anda menghalalkan sesuatu untuk orang lain, sampaikan biar pahala Anda semakin gede. Tidak cukup Anda katakan aku halalkan. Sampaikan, "Pak, sampean punya utang kepada saya, masih ingat enggak?" Pikir suruh mau ditagih. Ingat. Iya ingat. Ya sudah, saya bebaskan. Biar Anda tidak dosa. Termasuk, mohon maaf, persengketaan dengan saudara. Jangan biarkan saudara Anda itu berbuat zalim terus. Kalau memang saudara Anda misalnya berbuat jahat, mengambil warisan Anda, pun harta itu sudah diambil oleh dia, Anda akan mengambil pun susah, mungkin sertifikat dan lain sebagainya. Maka kalau Anda ingin menghalalkan, jangan diam-diam, sampaikan saja, "Dek," sekaligus pendidikan, "Dek, mohon maaf, aku punya jatah tanah sepetak ini, sampean akui atau tidak?" Gitu. Kalau dia sudah mengakui bahasanya, sudah aku maafkan untukmu, katakan seperti itu. Kalau Anda diam-diam, dia masih tetap merasa mengambil miliknya saudaranya, biarpun sudah dihalalkan, maka dosanya adalah kebusukan hati. Ya, ini adalah cara. Jangan hanya aku halalkan. Ucapkan dengan lidahmu di hadapannya, agar dia tahu kalau sudah halal, supaya dia merasa berdosa lagi. Artinya supaya dia dengan tidak berbuat jahat dengan hatinya.